قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama. Nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Di antara salah satunya Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk bisa datang ke kota Madinah melakukan ibadah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendatangkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita bersama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah gelar yang sangat luar biasa yang disebut dengan Khalilullah. Dan kalimat Khalil merupakan bentuk kecintaan yang luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khalil bagi kita bersama. Yang mana kalimat Khalilullah memiliki makna lebih kuat dibandingkan dengan Habibullah. Sehingga kita semua menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khalil kita bersama, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai. Sehingga dengan kita sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu kewajiban adalah bagaimana kita selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ikhwatul Islam, bagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya yang harus mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Sesungguhnya umatku semuanya mereka pasti masuk ke dalam surga. Ini merupakan di antara hadis yang sangat mulia. Nabi menyebutkan kullu ummati, semua umatku. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama disebut dengan ummatul da'wah dan yang kedua disebut dengan ummatul ijabah. Yang masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ummatul ijabah, yaitu mereka yang mengijabah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah, maka mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, maka Nabi melanjutkan illa man aba, kecuali bagi mereka yang enggan. Sehingga kita bertanya-tanya, apakah ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggan? Yang mana dengan keengganan mereka tersebut, mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga? Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa pula yang enggan? Artinya siapa pula yang tidak mau masuk ke dalam surga? Semua yang mau masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW menyebutkan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang berbuat maksiat, faqad aba, maka merekalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwatul Islam? Ternyata syarat mutlak agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan cita-cita kita bersama, adalah taat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang yang taat kepada Nabi kemudian dia taat kepada Allah, tidak. Karena taatnya kepada Nabi itu adalah bukti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka secara otomatis mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang memerintahkan kita taat kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, di antara cita-cita kita bersama adalah masuk ke dalam surga. Dan kalau kita meminta surga, Nabi SAW menganjurkan jangan minta surga yang sembarangan, atau jangan minta surga yang biasa-biasa, minta surga yang luar biasa. Bukankah Nabi SAW menyebutkan apabila kalian ingin surga, maka minta surga Firdaus kepada Allah. Sehingga apabila ada di antara kita berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, kurang doanya. Tapi tambah lagi dengan kalimat, ya Allah masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Kenapa harus surga Firdaus? Berarti surga ini merupakan surganya para nabi, surganya para ulama, orang-orang saleh, para syuhada, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, bahwa sesungguhnya mereka yang taat kepada Allah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka Allah kumpulkan mereka bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, ayat ini ada sababun nuzulnya. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada keluarganya sambil mengatakan, kalau kami berada bersama Nabi, maka seolah-olah iman kami bertambah. Tapi kalau seandainya kami pulang berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan harta, maka seolah-olah keimanan kami berkurang. Kemudian mereka mendatangkan dan melaporkan kepada Rasulullah SAW, yang mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya apabila kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan kumpulkan bersama para nabi, para ulama, para syuhada, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, yang mana mereka itu merupakan tempat atau orang yang paling bagus dijadikan sebagai teman. Dan tentunya orang yang paling bagus kita jadikan teman adalah Rasulullah SAW, yang mana Nabi merupakan figur, contoh teladan dalam kehidupan. Dan di antara salah satu kewajiban adalah bagaimana kita selalu mentaati Rasulullah SAW, berusaha untuk melakukan apa yang Nabi perintahkan dan meninggalkan apa yang Nabi larang kita untuk melakukannya. Dan juga di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana keutamaan kota Mekah dikala kita beribadah di dalamnya. Hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram." Orang yang melakukan salat di dalam Masjid Nabawi, maka lebih bagus baginya dibandingkan dengan 1000 salat kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah.
Kemudian di dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad, ditambahkan wasalatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwah. Sedangkan mereka yang salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, maka lebih bagus daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Hadis ini merupakan hadis yang selalu kita bacakan ikhwatul Islam. Hanya saja kita ingin kembali memperjelas apa makna daripada Al-Masjidil Haram yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, terutama di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tanah Makkah dan Madinah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua tanah tersebut merupakan tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap kali kita menginjakkan kaki ke Makkah dan Madinah, kita harus ingat bahwa kita bukan berada di tanah yang sembarangan. Kita bukan berada di tanah yang halal, tapi kita berada di tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dikala kita berada di tanah yang diharamkan? Artinya ikhwatul Islam, bahwa jangan sama perbuatan yang kita lakukan dikala kita berada di tanah halal sama dengan dikala kita berada di tanah haram. Karena haram itu sendiri artinya adalah bagaimana kita menghormati, menghargai, bagaimana kita memuliakan tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak memuliakan tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala? Karena dikala kita memuliakan apa yang Allah muliakan, itu adalah bagian daripada ketakwaan. Misalnya dikala Allah berikan kepada kita kesempatan berada di tanah haram Madinah, kita memuliakan tanah Madinah. Apa makna memuliakan? Yaitu jangan sama amalan kita, perbuatan kita dengan dikala kita berada di tanah halal. Kalau sama saja, maka itu belum berarti kita memuliakan atau belum lagi kita memuliakan tanah haram. Karena memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, menghargai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda ketakwaan seorang hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian bagi mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Artinya apa ikhwatul Islam? Ketika kita merasa menghargai tanah Makkah dan Madinah, berarti itu tanda kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti masih kurang ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Karena kita belum lagi menghargai sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Makkah dan Madinah. Sehingga dikala Allah memuliakan Makkah dan Madinah, Allah menjadikan kedua tempat tersebut merupakan tanah haram. Nabi SAW menyebutkan, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengharamkan tanah Makkah. Wa inni harramtul Madinah. Dan aku pun menjadikan kota Madinah merupakan kota yang haram. Hadis ini ikhwatul Islam, kita tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Makkah, mengharamkan Madinah bukan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan pula di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah? Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah, artinya bahwa keharaman kota Makkah itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, atau Allah mengharamkan tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Namun sesuai dengan pergeseran zaman, kadang-kadang keharaman itu dilupakan oleh manusia. Salah satu contohnya adalah keharaman yang ada di Makkah. Sehingga Nabi menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Makkah adalah tanah yang haram. Bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan Makkah, Allah yang mengharamkan Makkah. Begitu juga hadis Nabi SAW, wa inni haramtul Madinah. Dan aku pun mengharamkan Madinah. Bukan Nabi SAW yang menjadikan Madinah tanah haram, bukan. Tapi Allah yang menjadikan Makkah sebagai tanah haram, Allah pula yang menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Kapan Allah mengharamkannya? Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Namun kenapa disandarkan kepada Nabi Ibrahim? Sesungguhnya Nabi Ibrahim
mengharamkan Makkah karena orang-orang sebelumnya mereka sudah lupa akan keharaman Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dikala Allah mengutus Nabi Ibrahim, maka Allah kembali mengingatkan bahwa Makkah itu adalah tanah yang diharamkan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Ibrahim hanya sekedar mengingatkan keharaman yang sudah ada, bukan menjadikan Makkah itu adalah tanah yang haram. Karena yang menjadikan Makkah tanah haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Makkah dan Madinah merupakan tanah haram, maka kewajiban kita adalah menghargainya, menghormatinya, melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang dianjurkan bagi kita untuk selalu melakukannya adalah melaksanakan ibadah salat. Dan ini selalu kita ulang ikhwatul Islam, salat yang dilakukan seseorang kaum muslimin ketika mereka berada di tanah haram Makkah dan Madinah mencakup semuanya. Semua salat yang mereka lakukan semuanya tanpa terkecuali. Maka termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Begitu juga orang yang salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah lebih baik daripada 100.000 dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Artinya apa? Salat yang mereka lakukan semuanya masuk ke dalamnya. Salat wajib, salat sunat muqayyad, salat sunat mutlak, salat jenazah, semua yang namanya salat, maka dianjurkan bagi kaum muslimin yang berziarah untuk melakukan di tanah haram Makkah dan Madinah. Kemudian pembahasan kita yang kemarin ikhwatul Islam, kita menjelaskan bahwa ada perbedaan antara tanah haram Makkah dan Madinah. Kalau di Madinah, maka keutamaan salatnya hanya di dalam masjid Rasulullah SAW saja. Sedangkan di Makkah Al-Mukarramah, maka itu mencakup semuanya. Disebut dengan Masjidil Haram, semua batasan-batasan yang ada di haram Makkah itu semuanya disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Dan kemarin kita telah menyebutkan dalil yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najasun, maka tidak boleh bagi mereka untuk mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ayat yang Allah turunkan pada tahun ke-9 Hijriah, yang mana dibawa oleh Ali bin Abi Thalib ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Ali mengumumkan kepada orang-orang yang ada di Makkah, kalau kalian tidak mau masuk ke dalam agama Islam, dan kalian tetap berada di dalam agama kalian, tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat tinggalkan Makkah Al-Mukarramah. Karena di Makkah ini tidak boleh lagi ada orang-orang musyrikun di dalamnya. Sehingga ayat ini mengatakan, "Fala yaqrabul masjidal haram." Jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Yang mana orang-orang musyrikun, mereka tidak boleh lagi mendekati batasan-batasan tanah haram, bukan hanya masjidnya. Artinya semua batasan haram yang ada di Madinah. Mulai dari Masjid Aisyah, kita tahu. Biasanya batasan-batasan haram yang ada di Mekah, kita kenal dengan Masjid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Atau juga kita kenal dengan yang namanya Ji'ranah. Itu semuanya merupakan batasan-batasan haram. Semua mereka yang tinggal dan beribadah di dalam tanah haram dan batasan-batasan haram, maka semua mereka mendapatkan pahala lebih daripada 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Itu merupakan dalil yang kedua yang menguatkan perkataan para ulama bahwa Masjidil Haram itu maksudnya yang ada di Mekah, semua batasan-batasan tanah haram. Kemudian ada dalil yang ketiga ikhwatul Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Fatah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat ini merupakan suratul Fatah, yang artinya surat kemenangan. Karena memang kemenangan yang pertama kaum muslimin adalah terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Itu adalah awal di mana Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat ini dengan suratul Fatah. "Inna fatahna laka fatham mubina." Kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, kemenangan ini, kemenangan untuk kaum muslimin, kapan diawali? Awal kemenangan kaum muslimin adalah pada tahun ke-5 Hijriah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Tahun ke-5 Hijriah, ada peristiwa yang sangat luar biasa di sana. Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yang Allah memerintahkan kita kaum mukminin untuk senantiasa mengingat kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian.
Apa maknanya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat nikmat Allah? Karena pada tahun kelima Hijriah ada sebuah peperangan yang namanya perang Al-Ahzab atau yang kita kenal dengan perang Khandaq. Kemudian dari perang ini Allah abadikan dan Allah namakan salah satu surat di dalam Al-Quran yang terdapat di akhir juz 21, di awal juz 22 yang bernama Suratul Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Khandaq? Karena peperangan ini menggali khandak parit yang begitu panjang. Yang panjangnya kurang lebih daripada 5 kilo. Itulah parit yang digali oleh kaum muslimin. Kemudian kenapa disebut dengan perang Ahzab? Al-Ahzab itu artinya ikhwatul Islam adalah kelompokan atau kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Orang Yahudi memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di luar Madinah, yang berada di dalam Madinah. Begitu juga dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Begitu juga kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Semua mereka bersatu untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di mana dikala terjadinya perang Khandaq pada tahun kelima Hijriah, itu merupakan ujian yang luar biasa bagi kaum muslimin. Wa zulzilu zilzalan syadida. Dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang sangat luar biasa. Artinya musibah bagi kaum muslimin. Kemudian ikhwatal Islam, akhir cerita atau singkat cerita dari perang Khandaq ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Yang mana Allah mengutus badai yang menghancurkan dan yang memporak-porandakan kemah-kemah orang musyrikun sehingga tidak ada di antara kaum muslimin yang meninggal. Kemudian secara sendirinya orang-orang musyrikun meninggalkan Madinah. Orang-orang musyrikun terkhusus mereka yang berasal dari Mekah, mereka meninggalkan Madinah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka setelah meninggalkan Madinah tidak akan pernah lagi datang ke Madinah untuk selama-lamanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Setelah perang Khandaq ini, maka itu merupakan perang terakhir yang akan dilakukan oleh orang-orang musyrikun Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya mereka tidak akan pernah lagi memerangi kaum muslimin. Namun terbalik kaum muslimin yang akan memerangi mereka. Artinya itu adalah awal daripada kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Apa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimpi Nabi ini diceritakan kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabat mereka merasa bangga ketika mereka akan memasuki kota Mekah yang sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak mengunjunginya. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, Mekah itu adalah sebuah daerah yang semua hati kaum muslimin, bahkan bukan kaum muslimin saja, mereka yang juga tidak Islam akan terpaut hatinya ke sana. Maka disebutlah dengan Makkah atau disebut dengan Bakkah. Disebut dengan Makkah karena orang akan berkumpul di sana. Disebut dengan Bakkah karena seolah-olah daerah ini daerah yang akan menarik semua manusia untuk datang ke dalamnya. Apalagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Artinya semua hati manusia akan tertuju ke sana. Kenapa bisa demikian? Dan ini merupakan seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengangkat bangunan Ka'bah, Ka'bah itu diangkat bangunannya. Artinya dibangun dindingnya karena Ka'bah itu tidak ada atapnya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengangkat bangunannya, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal Nabi Ibrahim bagaimana cara mengumumkannya? Yang beriman kepada Nabi Ibrahim tidak ada. Yang beriman di kota Mekah juga tidak ada pada waktu itu. Namun Nabi Ibrahim tetap diperintahkan oleh Allah, umumkan. Maka Nabi Ibrahim pun mengumumkan, wahai manusia. Nabi Ibrahim tidak menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, tidak. Tapi Nabi Ibrahim menyebutkan wahai manusia, ya ayuhan nas. Wahai manusia, berhajilah kalian. Siapa yang mendengarkan Nabi Ibrahim? Padahal tidak ada orang di sana yang mendengarkan Nabi Ibrahim. Suara yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh pelosok dunia. Allah yang menyampaikannya. Sehingga Imam Ibnu Katsir menyebutkan ikhwatul Islam,
ketika Nabi Ibrahim mengumumkan ibadah haji kepada manusia, maka pepohonan mereka menunduk. Begitu juga gunung-gunung, bukit-bukit yang tinggi semuanya mendatar. Kenapa? Untuk menyampaikan suara Nabi Ibrahim kepada seluruh alam semesta. Kemudian apa lagi kata Imam Ibnu Katsir? Bukan sampai di situ saja. Semua mereka yang ada ketika Nabi Ibrahim mengumumkan pengumuman ini, mendengarkan apa yang diserukan oleh Nabi Ibrahim, semuanya. Kemudian bukan sampai di situ saja. Bahkan mereka yang masih berada di dalam rahim ibunya juga mendengarkan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan sampai di situ saja. Semua mereka yang masih berada di sulbi ayahnya, yang belum lahir. Kemudian nanti kalau seandainya mereka lahir dan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti Mekah itu sesuai dengan namanya, tempat di mana manusia akan berkumpul di sana. Mekah itu juga sesuai dengan namanya, karena dia akan memanggil setiap jiwa yang ada. Mereka yang beriman atau mereka yang tidak beriman. Kalau kita beriman, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalamnya. Kalau bagi mereka yang beriman, tidak boleh masuk ke dalamnya sampai mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, setiap manusia mereka akan rindu datang ke Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikala Nabi bermimpi pada tahun kelima, ada yang menyebutkan Nabi bermimpi pada tahun ke-6 Hijriah. Di antara mimpi Nabi bahwa Nabi akan masuk Mekah. Para sahabat riang gembira. Karena Mekah itu terutama bagi muhajirin. Itu adalah kampung halamannya. Sudah 5 tahun, sudah 6 tahun mereka tidak pulang kampung. Ada kerinduan yang luar biasa ikhwatul Islam. Makanya dikala mereka mendengarkan mimpi Nabi SAW, dan mimpi Nabi pasti adanya. Tidak mungkin Nabi berbohong. Dan mimpi para Nabi dan para Rasul hak. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya pada tahun ke-6 Hijriah, setelah Nabi bermimpi, maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka umrah yang pertama dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi, umrah Islam, adalah pada tahun ke-6 Hijriah setelah terjadi setelah terjadi perang Al-Ahzab. Dan umrah yang kedua ini merupakan kemenangan yang berikutnya. Kemudian, dikala Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah, yang mana jumlah Nabi SAW pada saat itu kurang lebih 1.400 orang. Nabi berjalan dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Kemudian sampailah Nabi SAW di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Hudaybiyah ini ikhwatul Islam, itu adalah daerah yang tidak jauh dari batasan haram. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, Hudaybiyah itu adalah daerah yang tidak jauh dari batasan-batasan haram. Sesampainya Nabi SAW di Hudaybiyah, maka orang-orang musyrikun mereka menghalangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Tidak boleh bagi mereka masuk ke dalam kota Mekah pada tahun ini. Kemudian pada akhirnya di sanalah terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan di antara salah satu syarat perjanjian Hudaybiyah, di antara salah satu isinya, kaum muslimin tidak boleh melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah pada tahun ini. Sebagaimana juga di antara isinya, kalau ada di antara kaum muslimin yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah, maka tidak kewajiban orang Mekah untuk mengembalikan mereka ke Madinah. Namun kalau ada orang Mekah yang pergi ke Madinah, yang ikut bersama Nabi, maka wajib bagi Nabi untuk mengembalikan mereka. Secara zahir, perjanjian ini adalah perjanjian yang merugikan kaum muslimin. Namun di sana merupakan bentuk kemenangan yang kedua. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kemenangan yang nyata kepada kaum muslimin. Artinya setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka itu merupakan perjanjian yang luar biasa menguntungkan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin diuntungkan? Karena di tahun ke-6 Hijriah ini, pada tahun itulah Nabi bebas berdakwah di mana saja. Nabi berdakwah mengirim surat ke Muqawqis yang ada di Mesir. Nabi mengirim surat kena denda, hanya saja mengganti puasanya sama dengan mengganti salatnya. Namun kalau kita melaksanakan ibadah umrah, kita sudah berniat melaksanakan ibadah umrah. Kita mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kemudian setelah kita berniat dan mengangkat suara menyebutkan labbaik Allahumma umratan, dan kita sudah memakai pakaian ihram, tiba-tiba di perjalanan kita ingin membatalkan ibadah umrah atau membatalkan ibadah haji.
Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dua-dua jawabannya betul. Boleh juga boleh, tidak juga tidak boleh. Artinya apa ikhwatul Islam? Secara hukum asal, kita tidak boleh membatalkannya. Karena Allah menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Apabila kalian sudah berniat, maka sempurnakan. Jangan mundur. Itu untuk ibadah haji dan ibadah umrah. Makanya kita lihat ada sebahagian saudara kita kaum muslimin, mereka sakit. Ketika mereka sakit, mereka tidak bisa umrah. Kemudian dikala mereka ingin pulang, pasti mereka tidak akan pernah ingin pulang sebelum mereka melaksanakan ibadah umrah. Atau berikutnya, mereka yang misalnya sudah melaksanakan, sudah berihram, kemudian tiba-tiba ada insiden, ada masalah yang menyebabkan mereka tidak sampai ke Mekah Al-Mukarramah, pasti ada keinginan mereka untuk menyempurnakannya. Karena memang itu perintah dari Allah. Kalau haji dan umrah tidak boleh kalian membatalkannya. Kalau kalian membatalkannya, maka kena denda. Harus kalian membayar dam. Dan dam itu ada 5. Ada dam karena kita melakukan, ada dam ketika kita meninggalkan yang wajib. Ada dam dikala kita meninggalkan yang rukun. Ada dam dikala kita melakukan larangan-larangan ihram. Ada dam dikala kita membunuh hewan peliharaan, hewan buruan. Dan dam yang terakhir, ada dam dikala kita tidak jadi sempurna melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Jadi dam itu ada 5. Dan dam itu artinya adalah darah. Nah, salah satu dam tersebut adalah disebut dengan damul hasar. Yaitu dam di mana kaum muslimin, mereka tidak bisa berangkat menuju kota Mekah padahal mereka sudah berniat. Mereka sudah memakai pakaian ihram. Dan asal mulanya adalah kejadian yang terjadi kepada Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah ini. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi tidak diizinkan pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Padahal Nabi SAW, mereka semuanya, semua para sahabat Nabi sudah memakai pakaian ihram. Kemudian Nabi SAW melakukan perjanjian. Dan perjanjian ini sesuatu yang harus disepakati, tidak boleh diingkari. Dan kita tahu bagaimana sifat Nabi SAW. Kemudian di antara salah satu isinya, tidak boleh kaum muslimin mereka memasuki Makkah pada tahun ini. Padahal mereka sudah memakai pakaian ihram. Sehingga ikhwatul Islam, sebahagian para sahabat, Umar salah satunya. Umar bin Khattab ini, karena terlalu rindu untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah. Bukan karena tidak, atau bukan karena menyalahi Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, Ya Rasulullah, alasna alal haqq, wahum alal batil. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka itu salah? Maknanya mereka itu orang-orang musyrikun itu salah. Nabi menyebutkan iya. Apa kata Umar? Lantas kenapa kita harus mundur? Kenapa kita harus setuju dengan syarat yang telah mereka tentukan? Nabi SAW tidak mengatakan apa-apa. Nabi tidak menjawab. Karena Nabi tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali ada hikmah yang luar biasa di sana. Kemudian dikala Nabi diam, Umar mencari Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya sama, wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukankah kita berada di atas kebenaran? Mereka berada di atas kebatilan. Mengapa kita harus setuju dengan perjanjian tersebut yang seolah-olah akan membuat kita lemah, padahal kita kuat? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Sama dengan Nabi SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, tidakkah kamu percaya bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Umar mengatakan iya. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau kamu percaya dia adalah utusan Allah, maknanya Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah pasti diajarkan oleh Rabbnya sesuatu yang tidak diajarkan kepada kita. Ternyata ikhwatul Islam, pada akhirnya setelah perjanjian damai disepakati antara kaum musyrikin dengan Nabi SAW, maka di saat itulah Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya di Hudaybiyah untuk mencukur rambut mereka. Karena memang di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita yang datang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, dan ini merupakan di antara amalan yang ringan tapi berat bagi sebagian kaum muslimin, adalah mencukur rambutnya. Karena memang biasanya terutama kita ikhwatul Islam, dikala kita umrah, jarang di antara kita yang berani mencukur rambut. Karena alasannya hilang gantengnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, bagi kita yang diberikan karunia oleh Allah, datang ke Mekah beribadah, hilangkanlah rambut kita itu semuanya. Semoga dengan kita menghilangkan semua rambut,
Allah hilangkan pula semua dosa-dosa kita. Makanya selalu kami menyampaikan kepada kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita akan tetap ganteng di depan istri kita. Depan orang lain buruk tidak menjadi masalah. Tapi yang terpenting kita ganteng di depan keluarga kita. Kita buang rambut kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling indah rambutnya adalah Nabi. Orang yang paling tampan adalah Nabi. Orang yang paling sempurna adalah Nabi. Setiap kali Nabi melaksanakan ibadah umrah Nabi 4 kali, haji Nabi 1 kali, maka setiap kali itu pula lah Nabi menghilangkan rambutnya yang begitu indah, yang barokah. Rambut kita banyak rusaknya daripada sehatnya. Kenapa kita tidak mau menghilangkannya? Rambut Nabi, kalau Nabi bercukur, tidak pernah terjatuh rambutnya ke tanah. Semuanya pasti diambil oleh para sahabatnya, karena rambut Nabi adalah rambut yang berkah. Artinya ikhwatul Islam, di antara salah satu sunnah bagi kita bersama, dan ini nasihat bagi kami dan untuk kita semuanya, kalau kita pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah, cukur semua rambut tersebut, hilangkan semuanya, karena ibadah ini tidak sembarangan orang yang sanggup untuk melakukannya. Ibadah ini ibadah yang berat ikhwatul Islam, tapi di sana ada doa Nabi yang sangat indah. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Ya Allah, sayangi mereka. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Ya Allah, sayangi mereka. Ya Allah, ampunkan dosa mereka, sayangi mereka. Bagi mereka-mereka yang mencukur habis rambutnya. Kalau seandainya ada di antara kita yang tidak berani mencukur habis rambutnya, karena ada masalah. Bisa jadi ada di antara kita yang sakit kepalanya. Atau karena alasan-alasan yang lainnya. Atau karena keluarganya mengatakan, kalau kamu cukur rambut kamu, aku ceraikan kamu, misalnya. Kalau ada misalnya, terutama yang takut-takut istri misalnya, maka itu baru ada alasan yang lainnya. Maka boleh bagi kita untuk memendekkannya. Tapi ingat, dikala kita memendekkan rambut, jangan diambil sebahagian saja. Ada di antara kita yang memendek rambut, misalnya hanya di bagian kanan atau di bagian kiri. Boleh bagi kita, tidak masalah bagi kita muqassirin. Karena semuanya masuk ke dalam doa Nabi SAW. Tapi harus adil. Dan adil itu yang paling utama adalah terhadap diri sendiri. Misalnya contohnya, ada di antara kita yang kehilangan sandal, satu sandalnya hilang. Tinggal satu lagi. Apakah boleh bagi kita memakai satu sandal tersebut atau tidak? Tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kita tidak adil terhadap diri kita sendiri. Kalau seandainya ada di antara kita yang berada di luar, separuh badannya berada di naungan atau tidak berpanas, separuh badannya terkena matahari. Boleh tidak demikian? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak adil. Artinya ikhwatul Islam, berarti kita harus adil terhadap diri kita yang pertama. Dan salah satu keadilan tersebut, dikala kita mengambil rambut kita, walaupun tidak kita botakkan, tidak kita cukur semuanya, tapi harus adil di dalam mengambilnya. Bagi kita yang tidak mau mencukur habis rambutnya. Artinya jangan ambil sedikit selesai. Tidak, ambil semuanya. Ambil di bagian depan, ambil juga di bagian belakang. Makanya itulah doa Nabi SAW. Allahumma ufir lil muhalliqin salasa walil muqassirin. Baru yang keempatnya Nabi mendoakan bagi mereka yang memendekkan rambutnya. Kalau ada di antara kita yang tidak mencukur rambutnya dan hanya memilih untuk memendekkan rambutnya, pendekkanlah, ratakanlah semuanya. Jangan diambil sebagian, ditinggalkan sebagian yang lainnya. Nah, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika Nabi SAW sudah melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrikun, maka di saat itulah Nabi memerintahkan kepada 1.400 para sahabat tadi untuk mencukur semua rambut mereka. Kemudian di sini ada cerita yang sangat indah. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya, tidak satu pun di antara mereka mencukur rambutnya. Jadi dikala Nabi perintahkan mereka cukur rambut kalian semuanya, maka Nabi SAW atau maka para sahabat Nabi tidak mencukurnya. Dan kita harus ingat, para sahabat Nabi tidak mencukur rambutnya bukan berarti mereka tidak taat kepada Nabi SAW. Karena zaman Nabi adalah zaman wahyu. Zaman Nabi itu adalah zaman nasikh dan mansukh. Apa artinya? Hukum syariat itu bisa jadi berubah suatu ketika. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hukum. Di ayat berikutnya Allah turunkan hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama. Misalnya kita contohkan di 3 ayat terakhir pertama atau 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian ayat berikutnya amanar rasul. Kemudian baru saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat terakhir ini menghapus ayat lillahi ma fis samawati wal ard. Artinya apa ikhwatul Islam? Baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dihapus dengan ayat yang berikutnya. Kenapa demikian? Dan itu sering terjadi di zaman Nabi SAW.
Agar kita tidak tahu, atau agar kita tahu bahwa dikala para sahabat Nabi mereka tidak mencukur rambutnya, bukan berarti mereka tidak taat kepada Nabi SAW. Orang yang paling taat kepada Nabi adalah para sahabatnya. Orang yang mengorbankan segalanya untuk Nabi SAW. Semuanya mereka berikan kepada Nabi. Jangankan harta, nyawa mereka berikan kepada Nabi. Misalnya Talha, dikala terjadi perang Uhud, kemudian dikala kaum muslimin, mereka diapit oleh dua pasukan kaum musyrikin. Dari depan, dari belakang. Sehingga Nabi SAW pingsan, Nabi terjebak. Kemudian dilihatlah oleh Talha bin Ubaidillah. Talha ini disebutkan adalah seorang yang syahid, tapi dia masih hidup. Maka Nabi SAW menyebutkan, kalau kalian ingin melihat orang yang syahid, tapi dia masih hidup, maka lihatlah kepada Talha. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena dia menjadikan dirinya tameng untuk Nabi SAW. Sehingga dia menyebutkan, ya Rasulullah, nahri duna nahrika. Ya Rasulullah, biarkan leherku yang putus. Itu kalau kita terjemahkan. Asalkan engkau selamat. Artinya apa ikhwatul Islam? Itu sahabat Nabi SAW. Mereka akan berjuang mati-matian demi membela Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba dikala Nabi memerintahkan mereka, kemudian mereka tidak melakukannya, pasti ada alasan di sana. Bukan berarti mereka tidak taat kepada Rasulullah SAW. Orang yang paling taat kepada Nabi adalah para sahabat Nabi SAW. Salah satu ceritanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di hari Jumat, dikala Nabi berkhutbah, Nabi berada di atas mimbar, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ada, ijlisu, duduklah kalian semuanya. Nabi hanya mengucapkan ijlisu. Abdullah bin Mas'ud, dia ada di luar masjid, berpanas-panasan, belum berada di dalam. Kemudian dia mendengarkan kalimat ijlisu, duduk, maka dia langsung duduk di sana. Artinya apa ikhwatul Islam? Tidaklah mereka mendengarkan kalimat dari Nabi SAW kecuali mereka yang pertama kali akan melakukannya. Kemudian tiba-tiba pada tahun ke-6 Hijriah, ketika kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umrah, Nabi perintahkan kepada mereka, cukur rambut kalian. Mereka tidak mencukur rambutnya. Pasti ada alasan di sana. Dan alasannya tidak lain tidak bukan karena semua para sahabat mereka masih berharap ada ayat yang akan diturunkan oleh Allah untuk menghilangkan atau untuk membatalkan perjanjian yang telah terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikun. Bisa dipahami sampai di sini? Makanya setiap kali kita mendengarkan dikala Nabi cukur rambut kalian, tidak ada satupun sahabat yang mencukur rambutnya. Maka jangan kita salah artikan mengapa mereka tidak mencukur rambutnya. Bukan berarti mereka tidak sayang dan tidak cinta kepada Nabi. Namun mereka berharap ada ayat yang turun yang akan membatalkan bahwa mereka diizinkan kembali untuk masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah. Karena mereka sudah berjalan. Kalau kita yang batal umrah ikhwatul Islam biasa. Kenapa biasa? Karena perjalanan umrah kita dari Madinah menuju Makkah itu hanya butuh waktu 6 jam. Kalau sekarang hanya butuh 2 jam atau 3 jam. Tapi kalau sahabat Nabi butuh berhari-hari. Mereka berjalan dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah 6 hari, 7 hari. Namun tiba-tiba dikala mereka sampai di Hudaybiyah, mereka tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Setelah bertahun-tahun lamanya mereka rindu kepada Makkah Al-Mukarramah. Itu bukan sesuatu yang ringan. Makanya dikala mereka tidak mencukur rambutnya, ikhwatul Islam, bukan berarti mereka tidak taat kepada Nabi. Tapi mereka berharap ada wahyu dari Allah yang Allah turunkan kepada Nabi, yang akhirnya mereka diizinkan kembali untuk masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Itulah alasannya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW mengatakan cukur rambut kalian, tidak ada satupun yang mencukur rambutnya. Maka Nabi masuk ke dalam kemahnya. Dikala Nabi masuk, maka Nabi menceritakan kejadian tersebut kepada salah seorang istrinya yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah seorang wanita yang cerdas. Karena memang semua istri Nabi adalah wanita-wanita pilihan. Dan mereka tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Nabi, kecuali mereka akan menjadi istri Nabi di dalam surga. Maka mereka semuanya adalah ummahatul mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang diberikan kepintaran, orang-orang yang diberikan keberkahan. Salah satunya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini, dikala melihat suaminya, nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam curhat kepadanya, wahai Ummu Salamah, sahabat-sahabatku tidak mau mencukur rambutnya. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, apakah engkau mau para sahabat mencukur rambutnya tanpa kamu berbicara? Karena tadi Nabi mengatakan, wahai sahabatku, cukur rambut kalian. Tidak ada satupun mereka yang mencukurnya.
Nah sekarang Ummu Salamah memberikan tawaran yang indah. Wahai Rasulullah, apakah kamu mau kalau sahabatmu mencukur rambutnya dan kamu tidak berbicara? Tidak mesti kamu mengatakan cukur rambut kalian, tidak. Kamu diam dan mereka akan mencukur rambutnya. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Bagaimana caranya? Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, caranya mudah sekali. Pergi kamu keluar, panggil tukang cukur, dan cukur rambutmu di depan mereka semuanya. Tanpa kamu mengucapkan kata-kata. Akhirnya usulan ini diterima oleh Nabi SAW. Maka Nabi keluar. Kemudian memanggil tukang cukur. Baru saja Nabi memanggil tukang cukur. Kemudian ingin mencukur rambut Nabi. Semua para sahabat Nabi SAW yang tadi jumlahnya 1.400. Semua mereka seketika mencukur rambutnya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat tersebut. Hampir saja mereka di dalam riwayat ini. Istilahnya kalau kita terjemahkan berbunuh-bunuhan. Artinya berdesak-desakan. Betul-betul mereka mencukur rambut Nabi. Atau betul-betul mereka mencukur rambutnya. Tanpa Nabi mengucapkan kata-kata. Dan itu merupakan usulan dari Ummu Salamah istri Nabi SAW. Sehingga dikala Nabi SAW mencukur rambutnya, semua yang jumlahnya 1.400 baru mencukur rambutnya. Dan ketika Nabi SAW dicukur rambutnya, tidak satu pun. Karena dikala berada di Hudaybiyah, orang-orang musyrikun, mereka melihat Nabi dan para sahabatnya. Ketika Nabi mencukur rambutnya, tidak satu helai pun rambut Nabi SAW yang jatuh ke tanah. Nabi bagi-bagi kepada para sahabatnya. Kenapa demikian? Karena Nabi barokah. Sesuatu yang ada pada diri Nabi barokah. Dan semuanya barokah. Bahkan keringat Nabi barokah. Air ludah Nabi barokah. Dahak Nabi pun barokah. Semuanya barokah. Dan keberkahan ini tidak boleh bagi seorang muslim pun yang mencontohnya. Karena Nabi pasti keberkahannya. Kalau kita tidak pasti. Tidak ada di antara kita mengatakan saya berkah. Makanya kalau ada di antara kita yang mencukur rambutnya, disimpan rambutnya ini untuk kalian karena rambut saya berkah. Tidak. Karena rambut Nabi berkah, rambut kita tidak tahu. Begitu juga dengan ludah Nabi, dahak Nabi. Nabi kalau berdahak, tidak pernah dahak Nabi keluar atau sampai ke tanah, kecuali sampai di tangan para sahabatnya. Kemudian ketika para sahabat mengambil dahak Nabi, kemudian mereka mengusapkan ke badannya untuk mendapatkan keberkahan. Karena dahak Nabi itu indah, sempurna, harum. Kalau kita jangankan dahak orang lain, dahak kita sendiri pun kita tidak sanggup untuk menciumnya. Iya atau tidak? Sesekali coba nanti. Artinya tidak ada di antara kita yang barokah. Begitu juga keringat Nabi, keringat yang barokah. Makanya para sahabat menjadikan keringat Nabi sebagai parfum dan minyak wangi. Sehingga keringat Nabi adalah keringat yang indah, harum, ibarat kasturi. Kalau keringat kita, seperti terasi ya. Artinya ikhwatul Islam harus kita bedakan. Nabi barokah. Jangan pernah kita contoh sesuatu yang itu dikhususkan oleh Allah untuk nabinya. Misalnya Nabi SAW minum. Kemudian dikala Nabi minum, ada sisa dari minuman Nabi SAW. Kemudian para sahabat berebutan mengambilnya. Kenapa demikian? Karena Nabi barokah. Minuman Nabi juga barokah. Kalau kita, tidak demikian. Karena tidak boleh kita samakan Nabi SAW dengan siapapun secara mutlak. Bahkan dengan Abu Bakar yang paling tinggi keimanannya. Karena manusia yang paling tinggi keimanannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kalau Abu Bakar minum, kemudian setelahnya ada sisa minumannya, diambil oleh sahabat yang lainnya, tidak pernah terjadi. Abu Bakar cukur rambutnya, kemudian dibagikan kepada sahabatnya, tidak pernah terjadi. Satu-satunya yang boleh melakukan demikian adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pasti keberkahannya, Allah yang menyebutkannya. Kalau kita siapa? Kalau ada di antara kita yang melakukan demikian, sama saja dia memuji dirinya sendiri. Mengatakan dirinya barokah, ini keberkahan dariku, ambil keberkahan tersebut, bagi-bagikan kepada kalian. Tidak. Karena keberkahan itu ikhwatul Islam. Kenapa disebut dengan berkah? Kita selalu menyebutkan, berkah itu disebut dengan berkah, ada dua makna di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, kasratul khairi wa dawamu. Yaitu banyak kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan itu selama-lamanya. Dan itu ada pada diri Nabi SAW. Sedangkan diri kita tidak tahu bagaimana akhir daripada cerita kehidupan kita. Sehingga tidak ada di antara kita yang pantas mengatakan, saya ini barokah. Kenapa demikian? Karena di dalam berkah harus ada dua. Yang pertama kebaikan yang banyak. Yang kedua kebaikan itu abadi sifatnya. Untuk manusia, siapa di antara kita yang bisa menjamin? Tidak ada. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW mencukur rambutnya, kemudian para sahabat semuanya mencukur rambutnya. Di saat itulah
mereka mengakui atau mereka mengetahui bahwa tidak akan pernah lagi ada wahyu yang turun kepada Nabi SAW, sehingga dengan mudah mereka mencukur semua rambutnya. Nah, yang menjadi pembahasan kita itu baru semuanya cerita, dan cerita ini semuanya muqaddimah. Intinya apa? Intinya kita kembali kepada Masjidil Haram yang ada di Mekah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Allah menyebutkan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah pasti memberikan mimpi yang benar kepada Nabi SAW. Tidak mungkin mimpi Nabi adalah mimpi yang tidak benar adanya. Kemudian isi mimpinya, la tadkhulunnal masjidal haram. Bahwa pada tahun itu kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. La tadkhulunnal masjidal haram. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Namun tiba-tiba para sahabat tidak masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi bagaimana bisa mimpi Nabi SAW benar? Mimpi Nabi akan masuk ke Masjidil Haram. Namun faktanya, kenyataannya, realitanya, mereka dihalangi oleh orang-orang musyrikun dikala berada di Hudaybiyah. Padahal Allah menyebutkan la tadkhulunnal masjidal haram. Ingat, la tadkhulunnal masjidal haram. Kalimat Masjidil Haram disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Nabi dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah beberapa hari lamanya. Selama mereka ada di sana, setiap kali ingin melaksanakan ibadah salat, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya salat di dalam batasan tanah haram. Bisa dipahami? Karena Hudaybiyah itu berada di batasan tanah haram yang ada di Mekah. Setiap kali ingin memasuki atau setiap kali ingin melaksanakan ibadah salat, maka Nabi perintahkan para sahabatnya untuk salat di dalam batasan tanah haram. Misalnya contoh, ini Hudaybiyah. Ini batas ini Hudaybiyah, ini batasan Mekah. Nabi dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Setiap kali ingin melaksanakan ibadah salat, maka mereka bergeser ke tanah haram atau batasan-batasan haram. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti benar mimpi Nabi SAW bahwa kaum muslimin mereka akan memasuki Masjidil Haram. Tapi kalimat Masjidil Haram itu yang mana? Berarti mulai dari batasan haram ini sampai batasan haram yang ada di sana, yang dari utara ke selatan, dari timur ke barat, apabila itu disebut dengan batasan haram yang ada di Mekah, semuanya disebut dengan kalimat al-masjidil haram. Maka itulah makna daripada firman Allah, la tadkhulunnal masjidal haram. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan itu terbukti dikala terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ini. Walaupun secara zahir Nabi, para sahabat Nabi, mereka tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Walaupun pandangan mereka Masjidil Haram itu adalah masjid yang ada di Ka'bah saja. Tapi sejatinya Masjidil Haram itu adalah batasan daripada haram. Sehingga setiap kali salat, Nabi perintahkan sahabatnya untuk salat di dalam batasan Masjidil Haram atau batasan tanah haram, sehingga Allah buktikan kepada mereka bahwa mimpi Nabi SAW tidak pernah salah. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, dan 3 hari ini kita hanya menjelaskan ayat-ayat, dalil-dalil bahwa sesungguhnya di Mekah itu lebih mulia dan banyak kemuliaannya. Dan salah satunya kalimat apabila disebut dengan Al-Masjidil Haram, walaupun kita tidak memungkiri, terjadi perbedaan para ulama di sana. Tapi tentunya kami pribadi tentunya, lebih condong kepada pendapat yang kami sampaikan dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Bahwa kalimat Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah mencakup semua tanah haram dan batasan-batasan haram. Apabila kita beribadah di dalamnya, terutama ibadah salat, maka semuanya tanpa terkecuali akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya demikian keadaannya, maka kita harus balik. Kalau semua ibadah kita dilipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang sempurna, maka dosanya pun dipedihkan oleh Allah bagi mereka yang melakukan kemaksiatan. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziquhu min adzabin alim. Barang siapa di antara kalian yang melakukan kezaliman di tanah haram. Ayat ini khusus di Makkah Al-Mukarramah. Barang siapa yang menzalimi dirinya di tanah haram Makkah, Allah akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. Zalim itu ada 3. Ada orang yang zalim kepada Allah, ada orang yang zalim kepada orang lain,
dan ada orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Sehingga dengan ayat inilah Abdullah bin Abbas, dia tahu bagaimana keutamaan tinggal di Madinah. Dia juga tahu bagaimana keutamaan tinggal di Mekah. Tapi di mana Abdullah bin Abbas meninggal? Di mana Abdullah bin Abbas meninggal? Di Taif, tempat yang biasa kita ziarahi. Ada di sana Masjid Abdullah bin Abbas, di sanalah dia meninggal. Kenapa dia meninggal di sana? Karena membaca ayat ini, dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama kita berada di tanah haram terutama Mekah, jaga akhlak, jaga adab, jaga ibadah, bahkan kata-kata pun harus kita jaga, mata pun harus kita jaga, bahkan gerakan tubuh pun harus kita jaga. Karena kalau kita tidak menjaganya, Allah akan rasakan kepada kita azab yang pedih. Bagaimana? Itu urusan Allah. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat sana. Intinya Allah menyebutkan, wa may yurid fihi bi ilhad, barang siapa yang ingin melakukan ilhad. Apa makna ilhad? Bi zulmin, yaitu kezaliman, zalim kepada diri sendiri. Syukuran ya. Zalim kepada diri sendiri. Kalau kita datang ke Mekah kemudian tidak beribadah, zalim namanya. Zalim kepada orang lain. Sampai di Mekah, maka kita sibuk menceritakan, kawan saya tadi dia terlambat, misalnya kita tawaf, dia terlambat, dia batal wuduknya, ceritakan semuanya, zalim namanya. Kemudian zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita tidak betul-betul beribadah kepada Allah dan memanfaatkan semua waktu yang diberikan oleh Allah, nikmat yang Allah hadiahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga zalim namanya. Jadi zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, semuanya masuk ke dalam ayat yang tadi telah kita sebutkan. Apa artinya? Iya, pahala yang luar biasa disediakan bagi mereka yang beribadah di sana. Tapi juga harus ingat, kalau mereka melakukan dosa, terutama dosa yang disengaja, maka nuziqu min adzabin alim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, insyaallah sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Insyaallah paham semuanya ya, bahwa kalimat Al-Masjidil Haram itu mencakup semuanya. Ada yang belum paham? Ada yang bertanya? Mungkin satu atau dua pertanyaan? Silakan. Ya. Bagaimana dengan mereka yang mengumrohkan mereka yang sudah meninggal? Ini sebuah pertanyaan yang selalu dilakukan oleh kaum muslimin ikhwatul Islam. Kaedahnya, bagi mereka yang berasal dari luar Mekah, maka miqat mereka di tempat yang telah ditentukan. Bagi mereka yang berasal dari Mekah, maka miqat mereka harus keluar ke tanah halal. Baru mereka masuk ke tanah haram, yaitu Masjid Aisyah, Ji'ranah, dan yang semisalnya. Kemudian apabila ada di antara kita yang mengumrohkan atau umroh berkali-kali atau mengumrohkan orang lain, kita umroh terlebih dahulu. Kemudian kita mencukur rambut, kita tidak ingin mencukurnya karena nanti kita ingin umroh lagi misalnya. Maka cukurlah rambut sehabis-habisnya, cukur semuanya. Nanti kalau umroh lagi gimana Ustaz? Kalau tidak ada yang dicukur, lewatkan saja Musa di atasnya. Musa itu bisa cukurnya. Dan keedah, dan ini selalu kami menyebutkan di kuartal Islam bagi kita yang ingin melakukan umroh berkali-kali. Memang di sini ada perbedaan yang panjang di antara para ulama, namun kami memberikan sebuah kaedah dan semoga bisa kita maklumi dan bisa kita dengarkan baik-baik dengan lapang dada. Orang yang mengumrohkan atau umroh berkali-kali, kalau ada di antara kita yang merasa tidak ada lagi harapan untuk kembali ke Mekah dan Madinah, maka lakukanlah. Bisa dipahami? Tapi kalau ada di antara kita yang merasa harapan datang ke Mekah, Madinah itu masih banyak, maka jangan lakukan. Kenapa? Supaya kita tetap selalu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami atau tidak? Kalau kita merasa kita berpunya, ada harta, berarti kalau bisa sekali sebulan kita umrah, itu lebih baik. Bukankah itu ibadah yang mulia? Karena ibadah umrah itu ikhwatul Islam tidak akan pernah sama nilainya. Umrah dari daerah kita yang harganya 10.000 ringgit, 30 juta, dengan umroh yang harganya 40 rial. Iya atau tidak? Ke Tan'im berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya yang pernah ke Tan'im? 20, 30, 40 rial. Ini 30 juta dari Indonesia, kita di Tan'im 40 rial. Sama atau tidak? Artinya apa ikhwatul Islam? Bagi kita yang merasa mungkin ini umroh sulit bagi kita untuk bisa kembali ke sini, sulit bagi kita untuk datang ke Mekah lagi, maka silahkan lakukan, tidak menjadi masalah. Tapi bagi kita yang Allah berikan kelapangan harta, Allah berikan kesehatan, maka satu kali perjalanan itu satu kali ibadah. Karena tidak akan pernah sama nilainya. Apalagi untuk mengumrohkan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai,
maka kita akan mengorbankan segala-galanya untuk memberikan pahala kepada mereka. Artinya kita tidak bisa mengatakan satu pendapat saja. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka kami pribadi mengatakan, kalau ada harapan bagi kita untuk datang ke sini, maka lakukanlah berkali-kali umrah. Maksudnya sebulan, besok datang lagi, besok datang lagi. Karena umrah tidak pernah menjanjikan kefakiran. Karena umrah itu akan menghilangkan kefakiran dari seorang muslim. Tapi kalau kita merasa sulit bagi kita karena kesehatan, atau bisa jadi karena kita tidak ada harapan lagi, maka umrah pun berkali-kali juga tidak menjadi masalah. Itu kaidah yang kami bisa sampaikan. InsyaAllah jelas ya, dan tidak ada yang marah ya. Baik, barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Kita tutup dengan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan, dan kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah terima amal ibadah kita. Kalau kita ingin melaksanakan ibadah umrah, semoga umrah kita umrah mabrurah. Kalau kita pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan urusan kita, lancarkan perjalanan, Allah kembalikan kita bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan rezeki untuk datang ke Mekah, ke Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله